Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari akun Twitternya Yura Hatake. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini adalah sebuah cerita yang berjudul Jeroan Mata. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa di follow juga akun Twitter penulis. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sebuah desa berkabut di Bali tahun 1999. Wengi, tidak bisakah kamu mengubah tempat tugasmu? Seorang pria dengan uban di rambutnya menatap sendu kepada putri semata wayangnya. Tidak bisa, Pak. Setelah mendapat surat tugas, Wengi mengetahui kalau dia akan bertugas menjadi bidan di sebuah desa terpencil di Bali. Ya, Wengi memang asli Bali, tapi desa yang dia tuju adalah desa yang sangat jauh jaraknya dari kota. Dan tentu fasilitasnya tidak akan memadai. Walau di dalam hati terasa berat, namun ini adalah tugas mulia. Wengi harus kuat. Sore hari gadis itu memasukkan barang-barangnya ke dalam koper. Sebentar lagi mobil yang akan mengantarnya ke sana akan menjemputnya ke rumah. Puk. Tepukan halus menyapa bahu sempitnya. Nah, sembahyang dulu di sangga, ujar ibu Wengi. Sangga adalah tempat sembahyang yang terdapat di pekarangan rumah umat Hindu di Bali. Wengi bersembahyang dengan khusyuk, meminta perlindungan kepada Tuhan agar dia selamat saat menjalankan tugas. Beberapa saat kemudian Wengi selesai sembahyang dan mobil yang mengantarnya sudah berada di depan rumah. Wengi berpelukan sesaat dengan ayah ibunya, melambaikan tangan sejenak. Hati Wengi mencelos ketika melihat sorot mata sang ayah yang terlihat sangat sedih. Wengi langsung memalingkan wajahnya ke arah lain, lalu memasuki mobil. Mobil pun melaju dari Denpasar menuju ke utara Pulau Bali. Perjalanan memakan waktu kurang lebih 2 jam, sampai akhirnya si sopir dan Wengi melewati sebuah hutan pinus yang sangat rimbun. Udara dingin menggigit kulitnya, sehingga Wengi cepat-cepat menaikkan jendela mobil. Gadis itu melirik ke kanan dan ke kiri. Hanya ada pohon-pohon dan semak belukar di sepanjang perjalanan. Wengi melirik sekilas ke arah jam tangannya. Pukul 8 malam. Jalanan aspal yang basah penuh dengan dedaunan kering. Kabut begitu tebal hingga Pak sopir melaju dengan sangat pelan karena kesusahan melihat jalanan. Walau lampu mobilnya terlihat baik-baik saja, namun tidak cukup untuk menembus kabut tebal itu. Tidak ada satupun orang yang lewat atau pemukiman di hutan pinus itu. Sangat sunyi, hanya terdengar mesin mobil. Bahkan Wengi bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Apalagi sepanjang perjalanan, si sopir tidak banyak bicara. Pak, apa ini benar jalannya? Benar, nak, jawab sopir itu sekenanya. Karena laju mobil yang pelan, Wengi bisa memperhatikan kalau di beberapa tempat yang dilaluinya, tepatnya di bawah beberapa pohon, ada tugu atau pelinggi yang di atasnya penuh dengan sesajen. Ada juga sebuah pohon beringin besar yang batangnya dililit oleh kain hitam putih bercorak kotak-kotak seperti papan catur. Sebagai seorang Bali, Wengi sudah memahami kalau itu adalah bentuk penghormatan kepada ciptaan Tuhan, seperti pohon besar yang memberi oksigen serta air, sehingga orang-orang tidak bisa sembarangan menebang pohon dan lebih menekankan untuk menjaga kelestariannya. Jalanan yang basah dan berkabut itu berkelok-kelok. Semakin ke dalam, jalannya semakin sempit. Sopir tiba-tiba mengerem mendadak, membuat Wengi hampir terperosok ke depan. Ada apa, Pak? Pakik Wengi sambil kepalanya melongok ke arah depan. Ada ular, nak, jawab si bapak pelan, lantas kembali melanjutkan perjalanan. Wengi menahan nafasnya sejenak. Dia mulai merasa takut. Beberapa saat melewati jalan berkelok, mereka melewati hutan bambu yang sepertinya ada jurang di sampingnya.
Dan di tengah jalan hutan bambu itu, mobil tiba-tiba berhenti. "Ada apa, Pak?" tanya Wengi dengan cemas. "Mungkin ada yang rusak di depan. Diam di sini dulu ya, Nak," jawab sopir itu kemudian keluar. Jujur jantung Wengi berdetak sangat cepat karena hutan bambu ini terlihat sangat misterius dan gelap. Batang-batang bambu saling bergesek karena tertiup angin, menghasilkan bunyi-bunyi aneh. Wengi melihat ke arah kanannya yang merupakan gugusan bambu. Sekilas dia melihat bayangan hitam besar yang melesat di sela-sela pohon bambu. Wengi mengerjap-ngerjapkan matanya pelan, lalu kembali memfokuskan penglihatannya, namun tidak ada apapun. Gadis itu lantas cepat-cepat menghadap ke depan. Sopir itu terlihat membuka kap mobilnya. Tidak sampai 5 menit, sopir itu kembali ke dalam mobil dan akhirnya mobil hidup kembali. "Siapapun yang menghuni di sini, saya meminjam jalan sebentar. Saya mau mengantar ibu bidan ini," gumam sopir itu. Wengi juga berdoa dalam hati, berharap agar mereka selamat sampai tujuan. Beberapa saat melewati hutan yang misterius dan mencekam, akhirnya mereka sampai di sebuah pemukiman dengan sebagian besar bangunannya terbuat dari kayu. Wengi bernafas lega ketika melihat lampu-lampu berwarna kuning yang terlihat di beberapa teras rumah. Ternyata ada listrik di desa ini. Wengi sudah khawatir kalau dia akan berteman dengan kegelapan saat bertugas di sini. Beberapa saat kemudian mobil berhenti di sebuah rumah beton dengan ukuran sedang. Wengi dan sopir itu keluar dari mobil. Wengi melihat ada seorang lelaki berkulit keriput memakai pakaian khas Bali dan udeng. Udeng adalah ikat kepala yang digunakan oleh laki-laki Bali. Lelaki itu memasang senyum hingga kedua matanya menghilang menjadi garis tipis. "Selamat malam Bapak dan Ibu," ujar lelaki itu dengan ramah. "Selamat malam Pak," jawab Wengi. "Saya Bapak Ketut, kepala adat di sini. Boleh tahu dengan Ibu siapa?" ujar bapak itu lembut. "Saya Luh Wengi Pak, dari Denpasar," jawab Wengi. Bapak Ketut menaikkan sebelah alisnya. "Wengi?" "Enggak Pak, saya lahir malam hari," jawab Wengi sambil tersenyum. Ya, Wengi berarti malam dalam bahasa Bali. Bapak Ketut mengangguk lantas mempersilahkan Wengi untuk masuk ke dalam. Wengi cepat-cepat masuk karena udara begitu dingin. Bahkan kabut masih menyelimuti sampai di sini. Wengi baru saja ingat kalau dia belum mengambil kopernya. Namun sebelum dia keluar, si sopir sudah membawakan koper itu. Wengi berterima kasih, sedetik kemudian si sopir pamit untuk kembali lagi dan meninggalkan Wengi seorang diri di sana. Gadis itu duduk di sebuah tempat duduk kayu. Di tangannya kini sudah ada segelas air jahe yang dibuatkan oleh Bapak Ketut. "Terima kasih, Bu Wengi sudah mau bertugas di desa kami. Kami sangat membutuhkan tenaga kesehatan seperti kamu. Semoga kamu betah di sini ya, Nak." Bapak Ketut kembali melempar senyum. "Sudah tugas saya, Pak. Ngomong-ngomong, apa saya akan bertugas di sini atau ada bangunan khusus puskesmas?" "Bangunan khusus puskesmas belum ada. Rumah saya ini bisa digunakan sementara. Lagian juga rumah saya ini tidak dihuni. Ini sebenarnya rumah punya anak saya, tapi anak saya sudah pindah ke kota," jelas Bapak Ketut, menyebabkan Wengi mengangguk. "Ibu Wengi, ngomong-ngomong, sebelum bertugas, saya ingin menyampaikan suatu hal." Intonasi bicara Bapak Ketut yang tadinya ceria sekarang berubah menjadi serius, membuat suasana menjadi sesak. Mata abu-abu orang tua itu menatap tajam mata coklat milik Wengi. Apa itu Pak?" Wengi menaruh gelas itu di atas meja di depannya. Perhatiannya fokus pada orang tua itu. "Kamu tidak boleh keluar saat sandikala, kecuali sangat penting atau benar-benar perlu. Bu Wengi kan orang Bali, jadi pasti sudah paham kan?" ujar Pak Ketut. Wengi menganggukkan kepalanya singkat. Sandikala adalah waktu pergantian siang atau malam, sekitar pukul 6 sore sampai jam 7 malam. 3 menit kemudian Bapak Ketut pamit dari sana. "Kalau ada apa-apa panggil Bapak saja ya. Bapak ada di seberang jalan sana." Bapak Ketut menunjuk rumah besar yang terbuat dari kayu tepat di seberang jalan. "Iya Pak, terima kasih," jawab Wengi sambil tersenyum. Bapak Ketut kemudian benar-benar pergi dari rumah itu. Ketika akan menutup pintu,
Wengi melihat ada seorang wanita cantik berpakaian adat Bali sedang berdiri di bawah pohon besar. Tepat di seberang jalan, menatap Wengi dengan pandangan yang sulit diartikan. Wengi mencoba tersenyum, namun tidak dibalas oleh wanita itu, membuat Wengi menggedikan bahunya acuh lalu menutup pintu. Pagi pukul 7, Wengi keluar dari rumah itu sambil menenteng sebuah tas yang berisi peralatan medis seadanya. Rencananya gadis itu mau berkeliling desa untuk memperkenalkan dirinya. Siapa tahu juga ada warga yang sakit, sehingga dia bisa membantu. Matahari sudah bersinar cerah, namun udara masih tetap dingin. Untung saja Wengi membawa jaket tebal. Dia mulai melangkahkan kakinya ke arah jalanan. Di sebelah kanan dan kiri, ada banyak pohon jeruk, pisang, dan kopi. Di jalanan juga Wengi berpapasan dengan anak-anak yang sedang bermain tonjagan. Tiba-tiba, Wengi mendengar ada suara tangisan wanita dan beberapa warga keluar dari rumahnya dan menuju ke arah suara tangisan yang berasal dari salah satu rumah. Wengi pun bergegas dan mengikuti kemana warga pergi. Wengi melihat ada seorang ibu-ibu yang menangis kencang di depan sebuah kandang hewan, sampai dia lesehan di tanah dengan pakaian berdebu dan rambut berantakan. Sapinya, sapinya!" teriak ibu itu. Beberapa warga dan Wengi melihat ke arah kandang. Gadis itu membelalakan matanya ketika melihat sapi terbujur kaku dengan luka di perutnya. "Beh, ini jeroannya pasti hilang," ujar salah satu pria. "Sudah beberapa hari ini ada kejadian ini terus," seorang wanita berbisik di belakang Wengi. "Ada apa ya?" tanya Wengi. "Beberapa hari ini kasus hewan dengan jeroan yang hilang terus berlanjut. Ada sesuatu yang memakannya, tapi kami tidak tahu apa itu. Anehnya, si pemakan ini hanya memakan jeroan ternak saja. Dia tidak mau memakan bagian tubuh yang lainnya." Jelas wanita itu membuat Wengi menahan nafasnya sejenak. "Rumornya yang memakan ternak warga ini adalah siluman, tapi tidak jelas juga. Tidak ada yang pernah melihat makhluk itu, dan biasanya kejadian ini terjadi di bulan-bulan tertentu. Lalu kejadiannya berhenti begitu saja. Lalu beberapa tahun lagi dimulai kembali. Tapi kami tidak pernah tahu kapan mulainya sampai ada korban ternak seperti ini," lanjut wanita muda itu. Klep. Wengi menelan ludahnya kasar. Desa tempatnya bertugas tidak baik-baik saja. Teringat kembali ekspresi ayahnya yang sendu ketika Wengi akan pergi. Sepertinya ayahnya itu sudah mempunyai firasat kurang baik sejak kepergian Wengi ke desa itu. Setelah berkeliling desa seharian dan memperkenalkan diri, Wengi baru kembali ke rumah itu sekitar jam 5 sore. Gadis itu langsung tidur karena kelelahan. Kemudian bangun sekitar jam 6 sore. Wengi merenggangkan otot-ototnya yang kaku, lantas berjalan mengambil handuk hendak mandi. Kamar mandi berada di luar. Gadis itu berjalan ke arah pintu. Namun saat akan membuka pintu, dirinya teringat dengan pesan Bapak Ketut. Jangan keluar di waktu sandikala. Alhasil Wengi kembali ke kamarnya, menunggu agar waktu sandikala berakhir. Tidak ada televisi yang menemaninya. Wengi juga tidak memiliki ponsel di tahun 1999 itu. Jadi gadis itu mengambil buku tentang kebidaanannya, membacanya untuk membunuh waktu di kesunyian malam. Tuk, tuk, tuk. Wengi menghentikan acara membacanya ketika mendengar suara langkah kaki besar-besar yang mengitari rumahnya. Langkah kaki itu semakin lama semakin mendekat. Tuk. Langkah kaki itu berhenti. Sumbernya seperti di samping jendela kamarnya. Wengi melihat ke arah jendela yang sudah ditutupi oleh gorden berwarna merah. Jantung gadis itu bertalu dengan kencang. Tubuhnya kaku. Ujung jari tangan dan kakinya mendingin. Nafas tersegal. "Jangan-jangan itu maling," gumam Wengi. Walau tubuhnya sudah bergetar, gadis itu tetap berdiri lalu menyambar sebuah sapu dan berjalan menuju jendela. Klep. Wengi menelan ludahnya kasar. Tangan pucatnya yang bergetar terjulur ke arah gorden. Set. Gorden dibuka. Tidak ada apapun. Sunyi, sepi. Wengi pun menghela nafas lega. Apa itu hewan ya? Gadis itu mengedarkan retinanya keluar jendela lalu menutup gorden dengan cepat. Tidak Wengi ketahui, ternyata ada suatu entitas misterius
dengan rupanya yang ditutupi gelapnya malam masih ada di bawah jendelanya. Pagi hari pukul 6, Wengi berdiri di depan rumah Bapak Ketut. Ketukan 2 kali pada pintu mampu membuat seseorang membukakan pintu untuknya. Ialah seorang wanita dengan rambut beruban yang disanggul sederhana, berdiri di ambang pintu dengan senyum lebar, hingga kedua matanya membentuk garis. "Ibu bidan ya?" tanya wanita itu. "Iya, ada Bapak Ketut," jawab Wengi. Lantas wanita tua itu mengangguk, mempersilahkan Wengi untuk masuk. Wengi melihat Bapak Ketut yang keluar dari sebuah kamar. "Ibu Wengi, ada apa?" Senyuman ramah Bapak Ketut mengembang. "Kemarin malam ada suara yang mengelilingi rumah. Pas tengah malam juga ada suara begitu. Kira-kira itu apa ya?" jelas Wengi. Wengi melihat raut wajah Bapak Ketut yang menegang, namun sedetik kemudian kembali tersenyum. "Oh, jangan khawatir Bu, itu sepertinya anak sapi yang suka lancong ke pekarangan rumah," jawab Pak Ketut dengan cepat. Wengi menaikkan sebelah alisnya. Setidaknya kalau itu benar-benar anak sapi, kenapa saat langkah kaki sapi itu berhenti di dekat jendela? Kenapa Wengi tidak melihat wujud sapinya? Apa sapinya memiliki kecepatan tinggi untuk bergerak? Entahlah. Dan juga hewan seperti sapi bukankah kebanyakan tidak aktif di malam hari? "Oh begitu, saya kira apa?" Wengi tertawa pelan di akhir kalimat sambil menggaruk kepala belakangnya yang tidak gatal. "Iya, kami juga sering mendengarnya di malam hari. Anak sapi itu tidak bahaya kok," tegas Pak Ketut. "Bu bidan, makan dulu, saya sudah masak," ujar wanita tua itu. "Ini istri saya, panggil saja Meme Ketut." Pak Ketut menunjuk istrinya yang sedang meletakkan beberapa piring di atas meja. Meme dalam bahasa Bali berarti ibu. "Oh, Meme Ketut, aku tidak lapar. Lain kali saya minta. Terima kasih ya," ujar Wengi. Lantas gadis itu cepat-cepat pamit dari rumah Pak Ketut. "Ada yang tidak beres," gumam Wengi sambil menyeberang jalan. Sementara itu di rumah Pak Ketut, Meme Ketut terlihat menatap suaminya dengan mata yang bergetar. "Jangan-jangan itu adalah makhluk katuk-tuk," ujar Meme Ketut. "Mungkin saja itu makhluk katuk-tuk, tapi jangan bilangin ke ibu bidan supaya dia tidak pulang. Siapa nanti yang mengobati warga yang sakit?" ujar Bapak Ketut. Lantas beliau kembali masuk ke kamarnya. Sementara di jendela dapur, Meme Ketut menatap sedih ke arah rumah yang dihuni oleh Wengi. Dini hari pukul 3. Ketukan pintu dengan ritme cepat membuat Wengi terbangun dari tidur lelapnya. Kaki-kakinya melangkah cepat ke arah pintu, walau sempat menendang kaki meja yang membuat jari kelingkingnya berdenyut. Ceklak. Wengi melihat sepasang suami istri muda. Si istri menggendong seorang bayi. "Bu bidan, tolong sebentar, anak saya panas." Si ibu berbicara dengan suara bergetar, menyebabkan Wengi cepat-cepat menyuruh sepasang suami istri itu untuk masuk. Wengi mengeluarkan peralatan medisnya, memeriksa bayi yang memiliki anting di kedua telinganya itu dengan cekatan. Sedetik kemudian, Wengi mengangguk singkat, paham dengan diagnosa yang ada di kepalanya. Jari-jari lentiknya lantas mengambil sebuah sirup dengan kotak berwarna merah. "Berikan sirup ini 3 kali sehari ya," ujar Wengi lembut, menyebabkan kedua suami istri itu mengangguk. "Bu bidan tinggal sendirian di sini ya?" ujar ibu muda itu. Wengi mengangguk sebagai jawaban. "Bu bidan hati-hati ya, kalau ada apa-apa tinggal minta bantuan orang sekitar sini." Ibu itu berujar pelan. Mata hitamnya menatap mata coklat milik Wengi dengan tatapan awas, menyebabkan Wengi menaikkan sebelah alisnya. "Memangnya ada apa ya Bu?" tanya Wengi hati-hati. Suami istri itu saling berpandangan sejenak, lalu detik berikutnya menatap Wengi bebarengan. "Yang penting Bu bidan jangan keluyuran waktu sadikala." Bapak muda itu menggendong bayinya dan mereka berdiri. "Terima kasih Bu bidan, kami pulang dulu ya." Ibu muda itu menyerahkan beberapa lembar uang pada Wengi, lalu berbalik duluan, diikuti oleh suaminya. Sedangkan Wengi hanya menggaruk kepala belakangnya yang tidak gatal. "Ada apa sih desa ini?" gumam Wengi dalam hati. Wengi seperti dihadapkan oleh teka-teki dengan sejuta arti. Menangkap gelagat orang-orang di desa ini juga mengantarkannya pada rasa tidak nyaman. Mereka semua balik,
namun dalam mata mereka seperti terseliputi oleh kegelisahan dengan penyebab yang masih misterius. Wengi lantas mengantar suami istri itu keluar rumah. Mereka terlihat berjalan ke arah utara sambil si bapak muda membawa senter. Wengi memperhatikan kemana suami istri itu pergi, namun lama-kelamaan keberadaan mereka hilang tertelan kabut malam. Wengi hendak menutup pintu, namun dirinya melihat seorang wanita berpakaian adat Bali sedang berdiri di seberang jalan, tepatnya di bawah pohon. Wanita yang sama dilihatnya ketika Wengi sampai pertama kali di sini. Wanita dengan wajah datar tanpa ekspresi. Dan untuk apa dia berdiri di tengah malam berkabut seperti ini? Apa yang dia lakukan? Blam. Wengi langsung menutup pintunya dengan cepat. Setelah melayani beberapa warga yang datang berobat dari pagi hingga sore, malam ini Wengi rebahan di kasur. Gadis cantik itu memejamkan matanya, ingin sekali segera menyusul alam mimpi. Sedetik kemudian matanya kembali terbuka lebar. Aku belum mandi, pakik Wengi. Tubuhnya langsung menggelinjang bangun, lalu menyambar handuk serta alat mandi yang terletak di samping meja. Dia keluar dan berjalan ke arah kamar mandi. Sejenak Wengi melihat ke segala arah. Bulan dan bintang ditelan gelapnya awan hitam. Kelap-kelip di langit bukanlah bintang, namun seperti petir, tapi tidak ada hujan. Di sekeliling desa begitu sepi. Sama sekali tidak ada orang yang lewat, hanya beberapa anjing yang melolong bersamaan. Membuat Wengi bergidik ngeri. Desa terlihat misterius dalam balutan kabut malam. Pohon-pohon seakan berbisik satu sama lain ketika angin menerpa mereka. Tiba-tiba, Wengi merasa ada sesuatu yang memperhatikannya. Namun ketika melihat ke segala arah, tidak ada siapapun. Cuma perasaanku saja. Gumam Wengi lalu cepat-cepat masuk ke dalam kamar mandi. Wengi mulai menanggalkan pakaiannya, menggantungnya di paku yang tertancap di tembok, hingga dia benar-benar telanjang sekarang. Lantas jari-jari lentiknya menyentuh gagang gayung. Bluk. Wengi menahan nafasnya ketika mendengar bunyi seperti kelapa jatuh tepat di samping kamar mandi. Mungkin itu memang kelapa, hibur Wengi dalam hati. Walau kenyataannya dia tahu kalau tidak ada pohon dengan buah apapun yang tumbuh di sekitar kamar mandi ataupun pekarangan rumah. Gadis itu cepat-cepat melakukan kegiatan mandinya hingga beberapa saat kemudian dia selesai. Kembali memakai pakaiannya dan keluar dari kamar mandi dengan wajah yang masih basah dengan air. Sejenak Wengi celingak-celinguk ke kanan dan ke kiri, berharap menemukan sesuatu yang jatuh tadi. Namun karena keadaan gelap, dia tidak melihat apapun. Masih dengan sikap awas, jantungnya berdebar ketika kembali merasa diawasi, namun hanya gelap malam yang mengintai. Detik berikutnya Wengi berlari masuk ke dalam rumah, mengunci kamar rapat-rapat. Tepat setelah memasuki kamar, mata coklat madunya melihat ke arah jam. Pukul 19.04. Wengi berjalan-jalan kembali, dia ingin menjelajahi sekiranya ada apa saja di desa ini. Jalan-jalan menggunakan sepeda ontel di sore hari sangat menyejukkan. Tidak seperti di Denpasar yang panas dari pagi sampai pagi. Wengi terus mengayuh sepedanya sambil menikmati pemandangan matahari terbenam di balik bukit. Langit berwarna jingga dengan bias warna ungu, membuat sunset sangat cantik di desa dengan udara dingin ini. Wengi mendeci ketika menyadari rantai sepedanya lepas dari tempatnya. Gadis itu menjongkrak sepedanya, lalu menunduk melihat rantai yang sudah terurai ke bawah. Wengi tidak bisa membenarkan rantai seperti ini. Gadis itu celingak-celinguk ke kanan dan ke kiri, berharap ada orang yang bisa dimintai tolong. Namun bukannya orang yang dia lihat, malah sebuah papan yang terbuat dengan kayu rapuh, bercat putih yang sudah mengelupas. Tulisannya berwarna hitam. Setra. Begitu tulisan di papan itu yang berarti kuburan. Wengi menghela nafas. Dia lantas berjongkok, mencoba memperbaiki rantai sepeda itu dengan jari-jari lentiknya. Duh, gimana sih ini caranya? Gumamnya sedikit kesal. Om Swastiwastu. Suara seorang kakek membuat Wengi melompat, sehingga sekarang dia dalam posisi berdiri. Om Swastiwastu. Wengi cepat-cepat mencakupkan tangan di depan dada, membalas sang kakek. Kakek itu memakai sebuah sarung hitam tanpa alas kaki, juga tanpa baju, membuat tulang iga-iganya terekspos sempurna. Rusak itu nak, ujar kakek itu sambil menunjuk rantai.
Iya, kakek bisa membantu saya, jawab Wengi. Sang kakek mengangguk, lantas berjongkok di samping sepeda Wengi. Jari-jari keriputnya menata ulang rantai itu agar berada di tempatnya. Sibuk memperhatikan si kakek, tiba-tiba Wengi mencium bau yang sangat busuk. Mirip seperti bangkai tikus. Alhasil Wengi menahan nafasnya sesaat. Tidak berani langsung menutup hidung karena takut nanti kakek itu tersinggung. Tidak sampai 5 menit rantainya sudah terpasang dengan baik. Kakek itu berdiri. Senyum Wengi mengembang hingga rona merah tipis terlihat di pipinya. Terima kasih ya kek, pakik Wengi. Iya, sama-sama. Coba dulu ya nak, ujar kakek itu. Wengi pun dengan semangat naik ke atas sepedanya, mencoba mengayuhnya beberapa saat, dan Wengi berhenti, lalu merogoh sesuatu dari tasnya, mengambil beberapa lembar uang. Kak, ucap Wengi terhenti begitu saja ketika dia menoleh ke belakang dan tidak melihat kakek-kakek itu. Mata coklatnya berpendar ke segala arah. Tadinya dia hendak memberi uang sebagai ucapan terima kasih, namun kakek itu sudah hilang tanpa bekas. Jantung Wengi berdetak begitu cepat, wajahnya berubah menjadi pucat pasi. Tanpa menunggu detik berikutnya, Wengi mengayuh sepedanya dengan kecepatan tinggi. Beberapa saat kemudian Wengi sampai di depan rumah. Sudah ada Bapak Ketut dan seorang nenek. Ini bidannya yang baru, Nek, ujar Bapak Ketut memperkenalkan Wengi kepada seorang nenek itu. Wah, cantiknya. Dengan ibu siapa ini? Nenek itu tersenyum ramah hingga keriput di sekitar matanya terlihat jelas. Saya Wengi, Nek, akan berobat ya, jawab Wengi turun dari sepedanya dan memarkirkan di depan rumahnya. Lalu mengelap keringat di dahinya dengan punggung tangannya. Nenek itu mengangguk, sedangkan Bapak Ketut tersenyum. Wengi lantas mengajak nenek itu ke dalam untuk memeriksanya. Sementara Bapak Ketut menunggu di luar. Sembari mengecek tensi nenek itu, terlihat di kepala Wengi untuk bertanya sesuatu. Mungkin saja nenek itu tahu jawabannya. Nenek, saya kemarin malam mendengar ada seperti suara kelapa jatuh di sini. Tapi di sini kan tidak ada pohon kelapa. Kira-kira itu apa ya, Nek? Tanya Wengi dengan lembut. Wengi dapat melihat ekspresi nenek itu menegang. Tubuh ringkihnya pun ikut menegang. Nenek itu terdiam. Ingin Wengi bertanya sekali lagi, namun Wengi tidak enak karena nenek itu terlihat tidak nyaman. Maka Wengi melanjutkan pemeriksaan dan memberi obat yang cocok pada si nenek. Tidak sampai 10 menit, kegiatan selesai dan Wengi mengantar nenek itu keluar rumah. Sudah ya? Tanya Bapak Ketut. Iya sudah Pak, jawab Wengi sekenanya. Bapak Ketut lantas menyerahkan beberapa lembar uang. Setelah Wengi menyebutkan nominal yang harus dibayar, lalu Bapak Ketut mengajak nenek itu keluar dari pekarangan rumah. Namun ketika sampai gerbang, nenek itu menoleh ke arah Wengi yang berdiri di ambang pintu. Tatapan nenek itu begitu gelap. Wengi merinding dibuatnya, namun gadis itu tetap melempar senyum, walau tidak akan dibalas oleh nenek itu. Semakin membuat Wengi bertanya-tanya, misteri apa yang terjadi di desa ini dan mengapa dia seperti dikucilkan dan tidak pantas diberi penjelasan di sini. Wengi mengetuk pintu rumah Bapak Ketut dengan cepat. Ketukan kelima, Pak Ketut membuka pintu, mengernyitkan dahinya ketika melihat Wengi bertamu tengah malam begini. Ada apa nak? Listrik saya mati Pak, ujar Wengi dengan nafas yang ngos-ngosan. Dia tidak mau hidup dalam kegelapan. Bagaimana kalau ada sesuatu seperti maling dan Wengi tidak bisa melihat jelas untuk melawan. Kok bisa ya? Padahal listrik Bapak hidup. Sini masuk dulu, ujar Pak Ketut terlalu menguap. Pintu dibuka lebar. Wengi melangkah masuk tanpa segan. Tunggu di sini dulu ya nak, Bapak mau cari senter. Bapak Ketut lantas masuk ke kamar yang berada di samping dapur. Wengi sibuk memperhatikan seisi rumah Bapak Ketut sampai mata coklatnya memfokuskan pada kamar di sudut ruangan. Pintu itu terbuka sedikit dan ada tangan putih coklat memegang sisi pintu. Di dalam kamar itu begitu gelap sehingga Wengi tidak bisa melihat sampai ke dalam. Wengi terus memperhatikan sampai blang. Wengi sedikit meloncat karena terkejut ketika pintu itu ditutup dengan kasar. Apa itu Meme Ketut ya? Batin Wengi. Mungkin memang Meme Ketut. Batin Wengi lagi, meyakinkan dirinya. Beberapa saat kemudian Bapak Ketut keluar dari kamarnya dan membawa sebuah senter besar. Ayo nak, Bapak Ketut menuju pintu keluar.
diikuti oleh Wengi. Namun sebelum Wengi benar-benar keluar, gadis itu melirik sekilas ke arah kamar di sudut ruangan. Matanya membulat ketika melihat bercak darah yang ada di depan pintu kamar itu. Padahal tadi tidak ada, batin Wengi. Gadis itu lantas menggeleng sesaat. Mungkin aku salah lihat, ujarnya dalam hati dan menggedikan kedua bahunya. Malam pukul 11, Wengi tidak bisa tidur. Beberapa kali dia memejamkan matanya namun tidak bisa. Diperparah dengan suara ribut dari luar dan langkah kaki yang terdengar banyak dan terkesan buru-buru. Wengi segera bangkit dari kasurnya dan menuju jendela. Gorden dibuka. Wengi menyipitkan matanya ke arah jalanan. Di sana, ada banyak orang yang berjalan. Mereka membawa obor dan juga sebuah peti yang diiringi oleh warga itu. Ada orang meninggal ya? Gumam Wengi, lalu dia kembali ke atas kasurnya, menggulung diri dengan selimut. Karena setiap malam pasti terasa dingin di sini. Suara orang-orang itu sudah menghilang. Wengi menutup matanya dan perlahan gadis itu masuk ke dalam dunia mimpi yang diinginkannya sejak tadi. Jam bergulir. Tepatnya jam 3 pagi ketika gadis itu melirik ke arah jam yang ada di atas nakas. Tenggorokannya terasa kering. Maka gadis itu berjalan ke arah dapur. Jari-jari lentik itu meraih gelas dan menuangkan air. Lalu menenggak airnya perlahan. Bluk. Suara itu membuat Wengi menghentikan tegukan airnya dan menjauhkan gelas dari bibirnya yang basah. Wengi meletakkan gelasnya di atas meja. Duduk. Samar-samar terdengar suara sesuatu yang menggelinding di belakang rumah. Wengi mendengus kasar. Dirinya sebenarnya sudah muak karena diganggu hal seperti ini terus. Ketika dia bertanya, tidak ada kejelasan. Dia lelah. Dia hanya ingin membantu di desa ini, tapi kenapa ada gangguan seperti ini? Ditambah orang-orang desa ini seperti tertutup dan tidak peduli dengan apa yang dialaminya. Maka, Wengi mengambil senter di atas meja makan. Kaki-kaki jenjang itu melangkah ke arah pintu. Tidak lupa sebelum itu mengambil linggis yang tergeletak di samping pintu. Entah mengapa linggis itu ada di sana, tidaklah penting bagi Wengi. Yang penting sekarang adalah mencari tahu apa yang mengganggunya selama ini. Dengan nafas yang memburu, bukan takut lagi yang menguasai seperti hari kemarin, tapi amarah yang tiba-tiba meluap dalam dada setelah sekian lama diam dan bingung sendirian. Ceklek, pintu terbuka. Mata coklat itu berpendar ke segala arah. Hanya ada kabut dan pohon-pohon yang bergoyang. Tidak ada siapapun. Bahkan anjing pun tidak ada yang lewat atau melolong seperti hari sebelumnya. Wengi mengambil langkah-langkah panjang menuju ke belakang rumah, memeriksa setiap sudut pekarangan dengan senternya, sambil tangan kanannya memegang linggis erat-erat. Kabut tebal di dini hari membuat penglihatannya terganggu, namun untuk jarak dekat tidaklah masalah. Sampai Wengi berada di belakang rumah, dia memeriksa pelan-pelan karena tenggorokannya mulai perih akibat udara dingin. Wengi menyipitkan matanya ketika melihat sebuah sumur yang dililit oleh tumbuhan bersulur. Katrolnya terlihat sudah karatan. Di samping sumur ada sebuah ember pecah yang sudah lumutan. Siapa yang ada di sini? Tunjukkan dirimu, teriak Wengi di samping sumur tua itu. Krek, krek. Wengi segera mengarahkan senternya ke arah kanan. Ternyata di belakang tembok rumah ini ada hutan bambu. Aku hanya membantu di desa ini, tidak ada maksud lain, jadi jangan ganggu aku, teriak Wengi kembali, kepalang kesal dengan keadaannya. Bluk, suara itu kembali terdengar di belakangnya. Ketika menoleh ke belakang, dengan gerakan patah-patah, dek, mata coklat Wengi melebar. Seketika, wajah gadis itu mendadak memucat. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.